Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ika Ardasari Citrawati dari SMP Negeri 1 Gedangan. Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Tentunya sehat bukan? Nah, Bu Ika berharap anak-anakku semuanya tetap bersemangat dalam menjalankan belajar di rumah saja dan juga tetap menjaga kesehatan serta tetap bahagia. Karena untuk berbahagia itu dapat meningkatkan imun di dalam kesehatan tubuh kita. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan Ibu Ika untuk materi menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, yaitu pada bab 3 untuk pelajaran kelas 9 seni budaya pada seni musik. Untuk alur pembelajaran bisa kalian lihat pada tampilan di layar, yaitu bernyanyi secara solo ataupun tunggal adalah tentang jenis penampilan solo atau tunggal. Kemudian di dalam penampilan ini ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu tentang materi vokal, teknik vokal, dan penampilan. Berikutnya yaitu latihan improvisasi, juga ada 3, bisa kalian perhatikan, yaitu untuk ritmis, melodis, dan ekspresi. Pertama, marilah kita pelajari, kita mengerti, yaitu apa yang dimaksud dengan bernyanyi. Bernyanyi adalah merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang berbahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Satu contoh, kalau misalnya kalian sedang bahagia, tentunya lagu-lagu yang bertemakan bahagia akan keluar dari mulut kita untuk menyenandungkan. Misalnya, yang sedang berjatuh cinta akan keluar lagu yang menyenangkan, yang indah, yaitu tentang tema cinta. Misalnya saja lagu Jatuh Cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, itu misalnya. Kalaupun sedang sedih, mungkin kalian juga akan menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan kesedihan. Itu semua akan mengungkapkan atau mewakilkan keadaan hati kalian masing-masing. Nah, di dalam menyanyi ini kadang-kadang kita melihat satu penampilan, baik itu secara live, secara langsung, ataupun melihat tampilan di televisi, ya, ataupun kita melihat penampilan yang di panggung-panggung gitu ya. Nah, di dalam penampilan itu untuk menyanyi ada juga yang dinyanyikan secara sendiri ataupun secara berkelompok. Di dalam menyanyi ini yang terpenting adalah kalau menyanyi sendiri atau solo ataupun disebut juga menyanyi tunggal, itu tentunya bebannya lebih berat dari kemampuan daripada penyanyi itu sendiri. Kemudian di dalam menyanyi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu di dalamnya ada 3. Yang pertama yaitu tentang materi vokal. Yang pertama yaitu warna suara atau timbre. Timbre atau warna suara adalah bunyi atau suara dari individu yang berbeda karena getaran-getaran yang dihasilkan dalam bentuk masing-masing pita suara manusia itu adalah berbeda-beda. Ini bisa kalian perhatikan kalau misalnya anak-anakku sekalian menyaksikan atau memperhatikan, coba ada 2 ataupun 3 teman, kalian perhatikan untuk menyanyi bergantian. Pasti dari ketiga temanmu itu timbre atau warna suaranya akan berbeda. Ini bisa dengan cara berlatih
pasti warna suara itu akan membentuk satu karakter vokal individu yang semakin baik atau semakin kuat. Cukup paham? Yang kedua yaitu wilayah nada. Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada, menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu dan setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda. Pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Maksudnya, kemampuan seseorang dalam mencapai suatu wilayah nada itu akan berbeda-beda yang disebut dengan ambitus. Ambitus atau wilayah nada ini dapat ditingkatkan dengan rajin berlatih. Satu contoh, untuk wilayah nada pada saat kita sebelum berlatih, wilayah nadanya misalnya hanya sampai sekian panjangnya. Dari 1 sampai dengan 6 misalnya. Kalau kita rajin berlatih, pasti ambitus atau wilayah nada yang kita capai akan meningkat dan lebih menebalkan, menguatkan daripada wilayah nada masing-masing. Cukup jelas? Di dalam wilayah nada ini, yaitu ada dibagi-bagi atau dibedakan tentang wilayah nada anak-anak. Untuk wilayah nada anak-anak hanya dibedakan menjadi 2, yaitu suara anak-anak tinggi yang wilayah nadanya adalah nada C sampai dengan F. Kemudian suara anak-anak rendah yang wilayah nadanya dari nada A sampai dengan D. Khusus untuk anak-anak, ini perbedaannya pada suara anak laki-laki pasti akan berubah pada saat anak laki-laki tersebut mencapai masa akil balik atau dewasanya. Akan berubah warna suaranya untuk menuju suara laki-laki dewasa. Sedangkan untuk suara wanita dibagi menjadi 3, yaitu ada suara sopran. Suara sopran adalah suara tinggi wanita yang wilayah nadanya dari nada C sampai dengan A. Yang kedua yaitu suara wanita yang sedang yang disebut dengan mezzo sopran. Sedangkan yang ketiga yaitu suara alto adalah suara rendah dari wanita yang wilayah nadanya dari nada F sampai dengan D. Sedangkan untuk suara pria juga dibagi menjadi 3, yaitu suara tenor adalah suara tinggi untuk laki-laki. Kemudian bariton adalah suara sedang laki-laki dan suara rendah laki-laki disebut dengan bass. Demikian untuk wilayah nada. Di dalam menyanyi juga seseorang harus memperhatikan tentang teknik vokal. Seseorang yang bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang benar, niscaya dia akan menghasilkan suara yang baik dan layak didengar serta enak. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam teknik vokal yaitu yang pertama adalah sikap di dalam bernyanyi. Sikap di dalam bernyanyi tentunya diperhatikan. Kita harus berdiri tegak dengan posisi tubuh yang sempurna. Jadi tidak boleh menyanyi itu sambil membungkuk, sambil bertopang dagu, ataupun sambil berjongkok. Ini ya. Jadi sebaiknya di dalam sikap bernyanyi adalah berdiri tegak tetapi tetap dalam kondisi rileks. Yang kedua yaitu di dalam teknik vokal hendaknya juga memperhatikan pernafasan. Di dalam pernafasan untuk bernyanyi ada 3, yaitu ada pernafasan dada,
pernafasan perut, dan kemudian yang ketiga yaitu pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang terbaik yang disarankan digunakan pada saat bernyanyi. Yang ketiga adalah resonansi. Ya, yang ketiga adalah resonansi. Yang keempat yaitu artikulasi dan gerak mulut. Artikulasi adalah pengucapan yang cukup jelas pada gerak mulut kita. Jadi kalau misalnya A, ya tentunya mulut juga harus jelas dibuka. A, I, U, E, O. Jadi harus artikulasi jelas. Yang kelima adalah prasering atau pengkalimatan. Artinya adalah pemenggalan di dalam menyanyikan sebuah lagu itu juga harus tepat. Di mana kita harus memenggal kalimat-kalimat lagu sehingga sesuai dengan lagu yang diharapkan. Yang keenam yaitu tentang ekspresi atau mimik ataupun gestur. Jadi kalau misalnya lagu itu riang, temanya riang gembira, tentunya mimik kita atau gestur tubuh kita juga harus mewakili, harus dengan riang gembira. Satu contoh, misalnya kalau lagu riang, kalian bisa tahu misalnya lagu Amelia, lagu anak-anak yang riang gembira, tentunya gestur tubuh kita juga harus ini. Satu contoh. Oh Amelia, gadis cilik lincah niang. Nah, mimik kita atau gestur tubuh kita juga harus mewakilkan. Beda kalau misalnya lagu itu, misalnya lagu yang cukup syahdu atau lagu yang ini, satu contoh lagu syukur, tentunya juga gestur tubuh kita harus juga mewakili. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, itulah untuk contoh mimik ataupun gestur. Cukup jelas, Nana? Ibu lanjutkan. Yang kedua yaitu tentang penampilan. Seorang penyanyi yang profesional pasti akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju atau kostum yang digunakan, gaya rambutnya, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat yang menjadi tempat tampil untuk bernyanyi. Berikutnya yaitu latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi yaitu, Ibu ulang, improvisasi adalah merupakan kegiatan suatu tanpa persiapan dalam bernyanyi yang merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Di sini ada 3, yaitu variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah unsur lagu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ritmis. Nah, di dalam ritmis ini kalian sering mendengar ada satu lagu yang jenis genrenya adalah pop, tetapi kadang-kadang juga supaya tidak membosankan diubah dengan penampilan menjadi lagu dangdut atau
Bisa juga diubah menjadi jenis jazz ataupun rock. Itu untuk ritmis. Satu contoh, mungkin kalian pernah mendengar ya, bahwa lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, itu adalah jenisnya pertama yang menciptakan adalah Obi Mesak. Lagu ini adalah jenisnya pop. Kemudian supaya lebih tidak membosankan dan lebih menyenangkan, ada seseorang yang lebih suka untuk jenis musik dangdut. Nah, lagu Kisah Kasih di Sekolah ini diubah genrenya menjadi lagu dengan musik dangdut. Yang kedua yaitu melodis, adalah berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Ya, satu contoh, ini misalnya Bu Ika beri contoh untuk untuk jenis melodis ini, misalnya pada lagu syukur, kehadirat-Mu Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Nah, itu yang dimaksud juga dengan melodis, berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Yang ketiga yaitu dinamika, adalah perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Jadi lagu ini dinyanyikan tidak monoton semuanya dengan aksen yang keras, bersemangat, menggebu-gebu, tetapi di satu sisi juga ada unsur kelembutan. Cukup jelas? Demikian tadi untuk menyanyi solo dan atau disebut juga menyanyi tunggal. Jelas anak-anakku sampai di sini? Nah, untuk tugas kalian adalah memilih salah satu lagu yang kalian sukai. Tentunya kalian harus memperhatikan warna suaramu yang sesuai untuk jenis lagu yang mana. Jadi dari sekian banyak lagu, silahkan kalian pilih lagu yang sesuai atau bisa mengungkapkan hatimu dan juga sesuai dengan warna suaramu, dan juga tentunya perhatikan wilayah nadamu, capaiannya cukup atau tidak. Tugasnya kalian pilih satu lagu, kemudian minggu depan kalian tampilkan, kemudian juga kalian cari iringan lagu karaoke yang sesuai dengan atau yang bisa kalian nyanyikan. Dan tugas kalian yang kedua bisa kalian saksikan nanti pada tampilannya, yaitu kalian tonton sebuah lagu, tayangan lagu yang dinyanyikan oleh dua orang penyanyi dalam waktu dan penampilan yang berbeda melalui YouTube atau musik di televisi. Tuliskan perbedaannya pada kolom yang sudah Ibu tuliskan di sana. Dan juga nanti bisa kalian perhatikan, bisa kalian amati, akan Ibu berikan contoh untuk lagu Indonesia Jaya. Perhatikan ya nak, Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukan suatu penghalang. Hadapilah
segala tantangan. Mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Demikian sampai di sini anak-anak ya. Setelah kalian menyaksikan atau mengamati penampilan dari ibu tadi, kalian pelajari sendiri dan kalian pilih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi berikutnya.